wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa Wow. Tunggu dulu. Ida punya dua topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Mari kita bahas. Yang pertama, apakah ulama harus menjadi seorang pemimpin atau pemimpin itu harus menjadi seorang ulama? Dan yang kedua, apakah seorang ulama perlu berada di pemerintahan? Oke, mari kita bahas. Apa sih itu ulama? Ulama menurut bahasa adalah orang yang mempunyai ilmu yang mengendalam mengenai agama dan sains. Tentunya bukan cuma soal agama, tapi juga di luar konteks agama. Lantas mahasiswa wow, apakah ulama harus menjadi seorang pemimpin? Menurut analisis Ida, bahwa setiap ulama tidak harus menjadi seorang pemimpin. Karena ulama bukan hanya paham mengenai ilmu agama, tetapi juga di luar konteks agama. Nah, makna ulama menurut Nurcholish Majid tidak hanya berperan dalam permasalahan tentang agama saja ataupun sains, akan tetapi mahasiswa wow bahwa ulama juga mengambil peran sebagai panutan dan teladan, lebih-lebih ketika ada permasalahan yang terjadi dengan umat. Dengan demikian akan membuat lebih terarah dan lebih baik lagi. Maka tentunya mahasiswa permasalahan agama dan ilmu itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu peran ulama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Quran Surat Asy-Syura ayat 197. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya ulama bukan hanya orang alim yang berasal dari kaum muslimin saja. Tentu para ulama ini juga bisa dari luar kaum muslimin atau dari luar umat Islam. Dan pada khususnya ayat ini menjelaskan tentang ulama dari Bani Israel. Nah mahasiswa wow, jika pemimpin tidak harus dari kalangan ulama, maka pemimpin seperti apa sih yang baik untuk rakyat? Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabba wal an'ami mukhtalifu wahduh kazalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, pemimpin yang baik. Oke sobat mahasiswa wow, pemimpin yang baik hendaklah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ia takut kepada Allah, ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan-perbuatan yang akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya korupsi, memakan uang rakyat yang tidak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka ketika ia paling takut kepada Tuhannya, ia tentu akan menjaga dan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Seperti hadis yang pernah saya baca yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawaban atas rakyatnya. Suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari.
Maka dari itu, ketika seorang pemimpin memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan memunculkan pada dirinya sikap bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Karena setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah mahasiswa, wow, jika seorang pemimpin takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa menjaga amanah yang dipegangnya, menjaga amanah terhadap jabatan kepemimpinan yang ia pegang. Dalam satu hadis yang artinya, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara yang baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Sobat mahasiswa, wow, tentu jika pemimpin memiliki sifat-sifat di atas yang telah saya sebutkan, maka ia akan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan rakyatnya pun sangat akan mencintainya. Karena sebaik-baik pemimpin itu yang dicintai rakyatnya, seperti dalam hadis yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Mahasiswa, wow, dan pemimpin terbaik itu, yang paling ideal itu adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Bagaimana sih menanamkan mahabbah itu? Kata Nabi, kalian mendoakan mereka sehingga mereka pun dibimbing oleh Allah menjadi adil dan mendoakan kalian. Jadi ketika kita menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang hebat, yang akan diringankan hisabnya oleh Allah, maka hadirkan doa-doa kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Seperti saat ini mahasiswa, wow, di mana telah terpilihnya seorang pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan. Hendaknya kita taat dan patuh kepada pemimpin kita sekarang. Sobat mahasiswa, wow, pemimpin juga adalah ulil amri, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka dan ia benci, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Maka tak kisahlah kita memilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ketika pemimpin telah diputuskan dan telah ditetapkan, kita harus patuh dan taat kepada pemimpin. Kecuali hal-hal yang buruk atau diperintahkan melakukan maksiat. Selama itu baik, kita harus selalu patuh dan taat demi Indonesia maju ke depannya. Nah mahasiswa, jika pemimpin tidak harus dari kalangan ulama, maka apakah ulama harus terjun ke dalam pemerintahan? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Menurut analisis yang Ida ketahui, bahwa ulama mengemban amanah dari para rasul untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika mereka sangat dekat dengan kekuasaan, maka mereka dikhawatirkan kehilangan peran sebagai pembawa kemaslahatan karena menjadi bagian dari penguasa yang zalim. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang artinya, para ulama adalah kepercayaan para rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Tetapi kalau mereka bergaul dengan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah. Maka takut dan hindarilah mereka. Hadis riwayat Aidailami. Meskipun para ulama hadis memandang bahwa sebagian perawi hadis ini bermasalah, konten atau semangat hadis ini cukup baik sebagai kaidah etis bahwa para intelektual dan juga pemuka agama untuk tidak menjadi bagian dalam sistem kekuasaan tanpa kontrol, seperti kekuasaan yang berlangsung beberapa abad yang lalu, yaitu di zaman raja-raja, di mana hukum tidak menjadi supremasi karena politik yang memegang kekuasaan tertinggi. Lalu dengan ulama atau pemuka agama yang menjabat kekuasaan tertentu atau merapat dengan pemerintahan di era demokrasi seperti ini, nah mahasiswa, wow,
Masalah ini tidak bisa dipandang secara hitam dan juga putih, di mana ulama yang mendekat kepada penguasa adalah ulama yang ulama munafik atau ulama zalim, atau intelektual yang melacurkan diri. Sebaliknya, ulama yang menjauh dari kekuasaan atau ulama yang mengambil sikap oposisi terhadap penguasa dianggap sebagai ulama yang zuhud, ulama yang hak, ulama yang adil, ulama pewaris Nabi dan Rasul, ulama ikhlas, dan seterusnya. Nah, mahasiswa wow, masalah ini pernah dibahas dalam konferensi besar ke-1 pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta pada 21 sampai 25 Syawal 1379 Hijrah atau 1822 April 1960 Masehi. Para kiai NU ketika itu menerima usulan pertanyaan dari PCNU Kudus yang menjawab bahwa para ulama menjabat pemerintahan itu tidak termasuk dalam hadis jika menjabat karena adanya hajat darurat kemaslahatan agama dengan niat yang baik. Para kiai Nahdlatul Ulama ketika itu mencoba menjawab. Nah, Sobat Mahasiswa wow, para kiai Nahdlatul Ulama ketika itu mencoba menjawab persoalan ini dengan sangat hati-hati. Mereka mengutip apa yang dikemukakan oleh Muhammad Babashil dalam karyanya Is'adur Rafiq berikut ini, yang artinya, dan hendaknya tidak bolak-balik pergi sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karena hajah, darurat, atau maslahat agama yang lebih besar daripada mafsadatnya, jika disertai dengan niat baik. Pada konteks seperti inilah pergaulan para ulama seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, dan selainnya dengan para penguasa dipahami bukan dalam konteks mereka mencari kepentingan duniawi. Demikian kata Ashab Samudi. Lihat Muhammad Abashir, Ishadur Rafiq adalah Sulamit Taufik, juz 2 halaman 31. Dari keterangan ini mahasiswa wow, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa saya pribadi menyarankan agar kita semua hati-hati memandang ulama atau pemuka agama yang dekat dengan kekuasaan agar tidak jatuh dalam buruk sangka. Kita juga, Ida pribadi juga menyarankan untuk kita dalam berhati-hati dalam berkomentar di media sosial perihal fenomena ulama atau pemuka agama yang duduk dalam jabatan tertentu atau mendapat amanah tertentu. Pendapat dari saya dan analisis saya juga diperkuat oleh para pemuka agama dan ustadz-ustadz di sekitar saya. Berikut. Oke, tadi saya sempat catat ya, apakah ulama harus menjadi seorang pemimpin gitu ya, atau sebaliknya seperti itu. Dalam pandangan mereka, di dalam Islam itu tidak ada ketentuan khusus ya yang mengatur bahwasanya ulama itu wajib menjadi pemimpin ataupun sebaliknya. Nah, namun di sini Islam itu menekankan pentingnya bahwa adanya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Mungkin seperti yang Ayu ketahui juga dalam surat Nisa 59 ya, yang menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin, yang diantara mereka itu mengakui peran penting pemimpin dalam masyarakat. Dan pemimpin yang baik adalah mereka yang memimpin dengan mempertimbangkan ajaran agama, seperti itu. Karena dalam An-Nisa 59 dijelaskan bahwasanya taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri diantara kamu, seperti itu ya, yang dijelaskan dalam Quran. Jadi tidak ada aturan khusus bahwasanya ulama ini wajib ataupun harus menjadi pemimpin, seperti itu ya. Karena di bangsa kita sendiri, kita bisa berkaca di bangsa kita sendiri yang penuh dengan pluralisme ya, penuh dengan pluralisme, sehingga kita tidak bisa memaksakan bahwasanya ulama itu wajib menjadi pemimpin gitu ya. Namun ulama
wajib memberikan pengawasan dan pengarahan apabila ada yang menyimpang atau ada hal-hal yang dianggap salah dari pemimpin. Itu para ulama wajib untuk menegur dan menasihati, sebagaimana Quran dalam surat Al-Asri, ya, kita harus saling menasihati baik dalam kebenaran, seperti itu ya, agar terhindar dari orang-orang yang merugi, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, sehubungan dengan apakah seorang ulama itu perlu berada di dalam pemerintahan, ya. Islam itu mendorong adanya partisipasi ulama dalam urusan pemerintahan dengan memberikan nasihat dan bimbingan agama kepada pemimpin. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan, mungkin bisa dikoreksi oleh Naju nanti, sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu ya. Sehingga di sini menunjukkan pentingnya peran ulama dalam menyebarkan dan menerapkan ajaran agama dalam masyarakat, termasuk di dalam pemerintahan. Namun ya, penting untuk diketahui dan diingat bahwa keberadaan ulama dalam pemerintahan harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ya, mereka itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kelompok semata itu. Jadi mereka harus mempertimbangkan kepentingan umum, tidak boleh mempertimbangkan kelompok kepentingan mereka semata. Jadi meskipun mereka berada atau berasal dari satu kelompok organisasi keislaman, tidak boleh dia hanya mementingkan kelompok mereka saja, harus mementingkan kelompok satu Indonesia ini. Ya, dan mereka harus bertindak sebagai penasihat yang objektif dan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, ya, sehingga peran ulama ini penting dalam pemerintahan, sangat penting. Ya, sangat penting malah, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi prinsip-prinsip yang dibawa Islam itu bukan cuma untuk orang Islam toh, tapi untuk semua manusia, semua alam semesta. Ya, jadi nilai-nilai yang dibawa oleh Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang yang di luar Islam, seperti itu ya, berlaku secara universal dan umum. Jadi penting peran pemerintah di situ ya, sebagai penyeimbang, sebagai pengawas, sebagai penasihat ya, dan mereka wajib menjalankan tugas mereka dengan integritas dan kesadaran terhadap ajaran agama Islam dan umat Islam pula di pemerintahan tersebut. Jadi itu yuk, kepentingan ulama itu wajib dalam suatu pemerintahan, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Kak. Oh, sudah saya syukran. Ya, terima kasih ya, Kak. Wa iyaka. Wa iyaki ya, salah wa iyaka. Semester berapa Nyayu? Semester 6, Kak. Sudah lagi ya? Nomor 2, Kak. Sudah dijawab. Ada nama pertanyaan 2. Kak, 1, 2, 3 mana pemimpin yang baik, Kak? Apa?